ya, yaitu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, berupa hadis-hadis atau kumpulan hadis-hadis, ya. So namanya Al-Arba'in atau Al-Arba'un adalah 40, ya, 40 hadis pilihan yang merupakan pokok-pokok daripada ajaran agama Islam, ya. Nah, kita lihat sekarang sampai hadis yang ke-23. Hmm. Ya. Ya, baik, kita mulai hadis 23. Al-hadis tsalis wal 20. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Malik, an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, ya, seorang sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nur wa sadaqatu burhan wa sabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu wa mu'tikuha aw mubikuha. Ya. Bersabda Rasulullah SAW, at-tuhuru syatman. Ya, at-tuhur, ya, bersuci atau kebersihan itu adalah syatrul iman, merupakan, ya, bagian dari keimanan. Ya, bisa juga setengah dari keimanan. Alhamdulillahi, sedangkan ucapan alhamdulillah, ya, itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi, dan subhanallah dan alhamdulillah, tamlani, keduanya memenuhi, atau tamla'u, atau memenuhi, ma bainas samawati wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat adalah cahaya. Wasadaqatu burhan, sedekah adalah burhan, bukti, ya, yakni bukti keimanan seorang hamba. Wasabru dia, dan sabar itu adalah sinar. Wal Qur'an hujjatun laka wa 'alaika, sedangkan Al-Qur'an adalah hujjah, ya, argumen atau bukti bagimu atau atasmu. Hujjah bagimu adalah hujjah yang menolongmu, hujjah atasmu adalah hujjah yang justru memberatkanmu di akhirat nanti. Kullun nasi yakdu, setiap manusia mereka pergi di pagi hari. Fabai'u nafsahu, maka ada yang menjual dirinya, ya, famu'tikuha, lalu membebaskannya, au mubikuha, atau ada pula yang membinasakan. Ruahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, rahimahullah wa iyyakum ajmain. Hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, ya, ini merupakan hadis yang sangat besar, ya, nilainya, karena mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, masalah ibadah, bahkan akhlak, serta jalan keselamatan manusia. Yang pertama tentang al-iman, yang di dalamnya terdapat, ya, bagian dari keimanan itu berupa at-tuhur, bersuci. Ya, bahwa bersuci, ya, termasuk di situ wudu, ya, mandi janabah, ataupun kebersihan-kebersihan yang lainnya seperti menghilangkan najis, ya, itu semua ajaran Islam yang, ya, menunjukkan betapa Islam sangat, ya, memperhatikan hal-hal seperti itu, perkara-perkara yang mungkin nampak remeh, tetapi itu menjadi hal yang, ya, penting. Karena apa? Karena bagian dari al-iman.
At-tuhuru syatrul iman. Sebab iman itu bukan hanya sekedar apa yang merupakan keyakinan dalam hati seorang hamba, tapi juga harus terwujud, ya, pengaruhnya dalam kehidupan, dalam amalnya, ya, secara lahir, ya, maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Sehingga di antara bentuk wujud dari, ya, pengaruh keimanan pada diri seorang hamba adalah dia menjadi hamba yang senantiasa suka bersuci, suka dengan kebersihan, ya, tidak suka dengan hal-hal yang mendatangkan, ya, sesuatu yang buruk dari sisi-sisi yang bertentangan dengan kebersihan atau kesucian. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa agama kita benar-benar, ya, mencakup segala hal, termasuk perkara-perkara, ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang setiap hari, ya, ada menyertai kita, ya. Bersuci itu selalu pasti akan menyertai seorang hamba, ya, karena kita setiap hari pasti ada, ya, buang air, ya, kemudian juga ada hal yang kaitannya dengan, ya, ibadah yang harus kita, ya, lakukan, wudhu dan sebagainya, ya. Maka ini perkara yang tidak boleh kita abaikan. At-tuhuru syatrul iman. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu juga bukan ucapan yang, ya, ringan, meskipun gampang untuk diucapkan, tetapi nilainya, kata Nabi SAW, tamlaul mizan, ya, itu memenuhi timbangan, ya. Hanya dengan berzikir, mengucapkan alhamdulillah, ya, yang tentunya bukan sekedar ucapan sebenarnya, tapi pengakuan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap kita zikir, ya, hendaknya kita menyertakan hati kita dalam zikir kita. Sama seperti ketika kita membaca Al-Qur'an, kita tadabbur, ya, menyertakan hati untuk merenungkan ayat-ayat yang kita baca. Sama seperti ketika kita, ya, berdoa, kita juga, ya, benar-benar memperhatikan apa yang menjadi keinginan kita, sungguh-sungguh dalam doa kita, supaya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita panjatkan. Zikir doa demikian, ya, zikir, ya, kita mengucapkan alhamdulillah sambil merasakan betapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Begitu banyak, tak terhingga, bahkan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu, ya, memperkirakannya. Nggak mampu kita menghitung karena selalu terlalu banyaknya. Ya, maka ketika kita berzikir, alhamdulillah, itu memiliki nilai yang besar pahalanya. Tamla'ul mizan. Artinya kalau timbangan itu, ya, ditimbang di yaumul akhir, ya, besarnya pahala yang kita dapatkan dari alhamdulillah saja begitu besar. Begitu bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Belum lagi subhanallah dan alhamdulillah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, ketika digabungkan keduanya dengan ucapan zikir keduanya, itu memenuhi baina samai wal ard, antara langit dan bumi. Samawati wal ard. Ya, di antara keduanya, ya, memenuhi di antara keduanya. Menunjukkan besarnya pula, ya, nilai dari ucapan zikir subhanallah alhamdulillah. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW berikutnya tentang salat, wassalatu nur. Salat adalah cahaya, karena salat adalah menerangi hati kita, menjadi penerang hati yang menjadikan hati kita semakin, ya, mendapatkan, ya, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga merupakan cahaya di yaumul akhir nanti yang akan menerangi hamba-hambanya, ya, yang menjalankan ibadah tersebut. As-shadaqatu burhan, begitu pula dengan sedekah, menunjukkan bukti, ya, burhan, bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Bahwa keimanan seorang hamba di antara buktinya yang nyata adalah dengan bersedekah. Karena manusia pada dasarnya mencintai harta, ya, mencintai segala hal yang dia senangi di dunia. Maka ketika dia mengorbankan sebagian harta atau apapun yang ia cintai, itu menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia betul-betul meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahkan kepadanya untuk, ya, memberikan sedekah. Kemudian kesabaran, as-sabru dia. Dia. Kalau salat disebut nur,
Nur itu cahaya. Sebenarnya dia itu adalah cahaya atau sinar yang kuat. Sementara nur itu cahaya yang lembut. Ya. Kenapa sabar disebut abdiya? Karena kesabaran itu begitu kuat dengan ya perjuangan yang begitu luar biasa bagi seorang hamba, ya, yang dengannya dia bersabar dan hasilnya pun akan dia dapatkan ya berupa ya kebaikan dengan kesabarannya. Bahkan Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah engkau tolong dengan sabar dan sholat, ya, sama-sama cahaya. Yang satu nur, yang satu dia, sabar dan sholat. Keduanya bisa menjadi penolong seorang hamba. Sesuatu yang bisa menjadikan seorang ya dengan ya memiliki kesabaran tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar, ya. Dan yang terakhir, Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Quran kalau kita baca, kita tadabbur dan kita amalkan bisa menjadi pembela kita, memberi syafaat pada kita di yaumul akhir. Tapi kalau sebaliknya, kita tinggalkan, kita abaikan, ya, atau kita tidak peduli dengan Al-Quran, atau tidak mau mengamalkan isinya, maka dia justru akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita di akhirat nanti. Kullu nasi yaqdu. Setiap manusia menjual dirinya. Yani, ya, dia menjual untuk keselamatannya di akhirat nanti. Kalau dia taat. Atau kalau kebalikannya, kalau dia maksiat, maka dia akan binasa. Mengatakan, ya, pertama, dia famu'tikuha, ya, bisa jadi ya dia terbebas yakni dari api neraka, atau mubikuha, atau dia justru binasa, yakni masuk ke dalam jurang api neraka. Tergantung ya kemana arah diri kita setiap hari, apakah arah menuju ketaatan atau arah yang membawa kita kepada kemaksiatan. Jadi hidup itu adalah pilihan setiap hari. Setiap hari selalu kita dihadapkan pada menjalankan ketaatan atau justru kita terjatuh kepada kemaksiatan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, apa yang kita dapatkan dari nilai-nilai atau faedah dari hadis kedua tiga ini. Ya, wallahu taala alam, ya. Mungkin cukup saja ya karena sudah melewati waktu maghrib. Ya, kalau nanti ada yang belum jelas bisa kita tanyakan di waktu yang selanjutnya. Atau kita baca adzan dulu ya, zikir la ilaha illallah Allahumma rabbana wa ta'ala. Ya, atau mungkin ada sedikit pertanyaan, silakan. Atau cukup jelas? Kalau cukup jelas, ya, kita tutup saja. Ya, ini pertemuan perdana kita setelah libur Ramadan Idul Fitri, ya. Idul Fitri, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah berikan kita kekuatan, ya, kesabaran, ya, yang akan menjadikan kita mampu terus melangkah dalam ya kebaikan di atas sunnah Nabi SAW menuju cahaya yang mengantarkan kepada jannah. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini. Wallahu ta'ala wa alam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.